Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai tata cara perpanjangan SIM secara online. Simak baik-baik dan jangan lupa download aplikasi Korlantas lewat Play Store di HP kita terlebih dahulu. Setelah kita mendownload aplikasinya, lalu kita akan melakukan proses pembuatan akun dengan verifikasi NIK, nama, nomor HP, dan email. Lalu dalam hal ini nanti akan ada pemberitahuan ke dalam email masuk yang kita miliki. Kita bisa mengecek kotak masuk pada email yang kita miliki, lalu kita bisa mengklik tombol aktivasi akun sehingga kita nanti akan bisa login ke aplikasi Korlantas ini. Selanjutnya, teman-teman bisa login dengan menggunakan HP yang sudah diaktifasi sesuai akun email, dan kemudian kita bisa masuk ke aplikasi lalu memasukkan PIN yang sudah kita buat tadi. Setelah berhasil login, maka kita akan memilih di bagian SIM. Kemudian kita akan memilih pada opsi perpanjangan SIM. Lalu akan muncul syarat perpanjangan SIM, yaitu foto fisik eKTP, foto fisik SIM lama, foto tanda tangan dengan tinta hitam di atas kertas putih polos, pas foto dengan menghadap ke depan tanpa aksesoris, dan menggunakan latar belakang warna biru. Serta kita harus mencukupi syarat cek kesehatan dan cek psikologi. Jam operasional akan dilayani selama Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 15.00. Kita bisa pilih lanjutkan ya. Pada tahapan berikutnya, di sini ada golongan SIM yang akan diperpanjang. Kita bisa memilih SIM A. Lalu kita bisa mengetikkan nomor SIM lama yang sudah kita miliki dengan melihat kartu SIM lama. Kemudian mengunggah beberapa dokumen yang menjadi persyaratan yang sudah disebutkan tadi, seperti foto fisik eKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan, dan pas foto dengan latar warna biru. Baik, kita akan mengunggah satu persatu dokumen yang sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan yang disyaratkan tadi. Nah, apabila dokumen itu sesuai, maka akan muncul tanda centang seperti ini. Dan kita juga dapat melihat preview apakah dokumen kita sudah benar atau belum. Pastikan dokumen sudah benar dan jangan sampai terbalik antara dokumen satu dengan lainnya. Berikutnya ada kelengkapan persyaratan. Nah, untuk melengkapinya kita harus melampirkan hasil rikes jasmani dan hasil tes psikologi dengan cara kita melakukan cek kesehatan pada e-rikes SIM, kemudian kita juga melakukan tes psikologi pada web EPPSI. Nah, dalam web itu kita akan melakukan registrasi seperti pada awal kita memasuki web atau aplikasi digital Korlantas tadi, kemudian kita akan mengaktifasi akunnya satu persatu. Jika sudah melakukan aktivasi, maka kita bisa mulai sekarang atau login. Nah, di sini ada pilihan pendaftaran, daftar booking, dan hasil pemeriksaan, serta lain-lain. Hal ini kita harus mendaftarkan diri kita dulu dengan melakukan selfie pada kamera yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dengan NIK yang dimiliki apakah sesuai dengan data diri kita. Untuk cek kesehatan, kita dapat memilih dua jenis cek kesehatan, yaitu dengan mengunjungi langsung vaskes atau dokter yang sudah kita pilih daerahnya, atau kita juga bisa melakukan pengisian riwayat cek kesehatan sendiri, tergantung kita memilih vaskes di daerah mana. Nah, misalkan di sini pemilih vaskes di daerah RS Bayangkara tingkat 3 Banjarmasin, maka akan muncul dokter. Otomatis kita harus ke tempatnya langsung untuk melakukan cek kesehatan. Dalam perpanjangan SIM yang saya lakukan, saya memilih vaskes di daerah Jakarta Pusat sehingga saya tidak perlu datang ke tempat dan dapat melakukan pengisian riwayat kesehatan mandiri. Kelengkapan yang selanjutnya yaitu melakukan tes psikologi SIM secara online melalui web EPPSI ID. Nah, kita bisa memulai tes dengan login, kemudian memilih
bagian tes psikologi. Sebelum melakukan tes, kita akan diarahkan melakukan pembayaran sebesar 57.500, kalau bisa menggunakan bank BNI agar jika nanti ada pengembalian dapat langsung dikembalikan secara cepat. Apabila tes telah dilaksanakan, maka akan muncul tanda memenuhi syarat yang berarti kita sudah lulus tes secara psikologi. Kemudian pada kelengkapan data di bawah ini, maka cek kesehatan atau hasil tes Rikes Jasmani dan hasil dari psikologi tes itu sudah dicentang semua. Pada tahapan ketiga, kita disarankan untuk memilih wilayah atau lokasi Satpas. Nah, dalam hal ini saya memilih wilayah dari Polda Banten, kemudian saya memilih Satpas di Polres Serang. Kenapa saya memilih Satpas di sana? Karena dalam penerbitan SIM tidak diharuskan sesuai dengan wilayah di mana kita berada atau wilayah SIM sebelumnya diterbitkan. Kita bebas memilih di mana wilayah Satpas yang akan mencetak SIM kita. Berdasarkan survei yang saya lakukan, sekiranya di Polres Serang ini terlihat cepat dalam penyelesaian perpanjangan SIM secara online, maka dari itu saya memilih Polres Serang. Tahap keempat yaitu pengisian form rekening pengembalian. Nah, nanti mungkin ada sisa dari pembuatan perpanjangan SIM online yang telah kita buat, maka kita wajib memiliki rekening pengembalian yang harus dicantumkan. Di sini kita akan mengisi nomor rekening, identitas, dan nanti akan dilakukan verifikasi. Dalam hal ini, saya akan mengisikan dengan menggunakan rekening BNI. Tahapan kelima yaitu pilihan untuk kita dalam mendapatkan perpanjangan SIM atau kartu SIM yang telah jadi. Nanti akan ada pilihan Pos Indonesia, ambil sendiri atau diwakilkan. Dalam hal ini saya memilih Pos Indonesia. Nah, dalam pemilihan pos, apabila ada alamat yang kurang sesuai, maka pos tidak akan bisa mendeteksi. Maka dari itu, saya mencantumkan alamat lengkap saya pada alamat pengiriman. Kemudian saya mencari kode pos di sekitar tempat tinggal saya yang dapat dideteksi oleh Pos Indonesia. Tidak apa-apa, nanti pengiriman akan menuju ke alamat yang sudah kita tuliskan secara lengkap meskipun kode posnya tidak sesuai. Kemudian akan muncul beberapa rincian biaya yang perlu kita bayar melalui transaksi lewat bank, dan kita dapat mengirimkan uang sejumlah yang tertera pada biaya keseluruhan. Maka akan muncul tampilan sementara dari SIM yang telah kita perbarui, dan kita juga bisa melacak SIM kita sudah sampai mana dengan nomor resi yang sudah tersedia di halaman transaksi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman juga dilancarkan dalam proses perpanjangan SIM-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.